Kekuatan ikhlas di tengah cibiran penderitaan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil liman wal islam. Wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih bisa menghirup udara iman, masih bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Walau mungkin langkah kita berat, walau mungkin hati kita membawa beban yang tak seorang pun tahu. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Syaidul Anam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita makna sabar, makna tawakal, dan makna perjuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seiman, tema kita kali ini sangat sensitif, sangat menusuk, dan mungkin ini adalah kisah nyata yang sedang dialami oleh sebagian besar yang hadir di ruangan ini, bahkan mungkin oleh si penceramah sendiri. Tema kita adalah ujian sunyi ketika makan susah, menikah mustahil, dan hati didera cibiran. Kita akan bedah bersama dengan hati ke hati. Mengapa ujian ini harus hadir, dan bagaimana kita mengubah cibiran menjadi pahala yang tak terhingga. Puncak ujian, realita hidup, dan jeritan sunyi. Saudaraku, pernahkah hati Anda berteriak meratap dalam sunyi? Ya Allah, untuk makan sehari-hari saja aku harus berjuang mati-matian, apalagi memikirkan pernikahan, apalagi memikirkan mahar, apalagi memikirkan nafkah. Anda melihat teman-teman Anda mudah menikah, mudah berkeluarga dengan modal yang seolah tak terhingga. Sementara Anda, setiap rupiah yang datang sudah ada posnya untuk orang tua, untuk biaya sakit, untuk melunasi hutang, dan lain-lain. Ketika Anda memandang diri di cermin, Anda melihat seseorang yang seolah hidup dalam kesendirian yang mendalam. Di mata orang lain, Anda dicap sebagai gagal dalam finansial, gagal dalam mencari jodoh, seseorang yang kurang usaha, bahkan dicap sebagai pembawa sial atau kurang beriman karena rezeki terasa sempit. Inilah penderitaan hati yang sejati, bukan hanya penderitaan fisik karena lapar, tetapi penderitaan batin karena cibiran dan penghakiman manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menusuk. Allah tidak mengatakan Dia akan menguji kita dengan kemewahan, tetapi dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Allah sedang menguji kita di titik terlemah kita. Membedah akar cibiran janji Allah vs janji manusia. Jamaah sekalian, ketika Anda dicibir karena belum menikah di usia matang atau karena rezeki terasa sempit, sesungguhnya Anda sedang diuji oleh dua hal, janji manusia dan janji Allah. Janji manusia, cibiran mengatakan, nikah itu butuh modal besar, kalau tidak kaya tidak usah menikah, kalau miskin jangan punya anak. Ini adalah ajaran was-was dari setan yang ingin membuat kita jauh dari kesucian. Mereka menjadikan rezeki sebagai Tuhan, bukan Allah. Janji Allah atau hakiki, lihatlah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Ini adalah jawaban telak untuk setiap hati yang takut menikah karena miskin.
yang artinya jika mereka miskin, Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Subhanallah, janji ini datang langsung dari Al-Was yang Maha Luas pemberiannya, Al-Alim yang Maha Mengetahui. Makna mendalam, ketika kita hendak menikah untuk menjaga kesucian diri, maka pintu rezeki yang tadinya sempit untuk satu orang akan dibulatkan dan dilapangkan oleh Allah untuk dua orang. Allah berjanji akan menampukan, bukan menjanjikan kekayaan mendadak, tetapi kecukupan yang datang dari karunia-Nya. Jadikan ayat ini sebagai tameng di hadapan setiap cibiran. Balaslah cibiran mereka dalam hati dengan aku takut pada Tuhanku jika aku berzina, dan aku tidak takut pada janji manusia tentang kemiskinan. Kunci keteguhan, ikhlas, tawadu, dan tawakal. Wahai jiwa-jiwa yang sedang berjuang, lalu apa yang harus kita lakukan dengan penderitaan dan cibiran ini? Ada 3 kunci spiritual yang harus kita pegang erat. 1. Ikhlas total, memurnikan niat. Jika Anda kesulitan menikah karena semua rezeki Anda habis untuk bakti kepada orang tua atau menolong keluarga, bersyukurlah Anda sedang melakukan tijarah atau perniagaan yang paling menguntungkan di sisi Allah. Alihkan penderitaan. Penderitaan Anda adalah tiket VIP menuju surga. Alihkan cibiran. Cibiran mereka adalah pahala gratis untuk Anda. Setiap kali orang mencibir, Allah mencatat kesabaran Anda. Anda tidak perlu membalas, biarlah Allah yang membalas. Tawadu atau rendah hati. Ketika kita dicibir karena kemiskinan, janganlah sombong dengan membalas ejekan. Tundukkan kepala, sadari bahwa rezeki, jabatan, dan jodoh adalah murni kehendak Allah. Tawadu berarti mengakui, ya Allah, aku ridho Engkau uji dengan kesempitan ini, agar aku tidak ujub dan sombong dengan apa yang bukan milikku. Tawakal, berserah diri. Tawakal adalah puncak iman. Setelah Anda berusaha mencari rezeki dan berniat suci untuk menikah, serahkan hasilnya total kepada Allah. Yakinlah pada firman-Nya dalam surat At-Tolak ayat 2-3, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Tidak peduli seberapa rumit masalah Anda, jika Anda bertakwa, menjaga kewajiban, dan menjauhi larangan, Allah sendiri yang berjanji akan memberikan solusi dan rezeki yang tak terduga. Saudaraku seiman, ingatlah seseorang yang ikhlas dan sabar dalam kesulitan rezeki dan tetap menjaga kesucian dirinya dari zina karena menunggu janji Allah adalah pahlawan sejati. Jangan pernah merasa sendiri, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampaikan dalam sholat Anda, dalam sujud Anda, ya Allah, aku miskin di mata manusia, tapi jangan buat aku miskin di hadapan-Mu. Ya Allah, mereka mencibirku, tapi jadikan cibiran ini sebagai ladang pahalaku, dan gantikan kesendirianku dengan kebersamaan yang Engkau ridhoi kelak di waktu yang terbaik menurut-Mu. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita, mengangkat beban kesulitan kita, dan mempercepat datangnya jalan keluar dan karunia rezeki bagi setiap niat baik yang kita usahakan. Semoga Allah memberikan kita jodoh yang soleh atau soleha yang datang tepat pada waktunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.